Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi menurut Al-Maghrizi. Riwayat Al-Maghrizi. Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir Al-Husain lahir di Barjuan, Kairo pada 766 Hijriah. Keluarganya berasal dari Maghriza, sebuah desa yang terletak di kota Ba'laba. Karena itu, ia lebih banyak dikenal dengan sebutan Al-Maghrizi. Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Maghrizi berada di bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, Hanafi Absaik, seorang penganut mazhab Hanafi. Al-Maghrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 Hijriah atau 1384 Masehi, Al-Maghrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan dalam perkembangan pemikirannya, ia terlihat cenderung menganut mazhab Zohiri. Al-Maghrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia gemar melakukan ruhlah ilmiah. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang besar yang penggagas ilmu sosial termasuk ilmu ekonomi. Interaksinya dengan ilmu Khaldun dimulai ketika Abu al-Iktishaq ini menetap di Kairo dan memangku jabatan Hakim Agung mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Markuk. Selanjutnya, karya-karya Al-Maghrizi. Semasa hidupnya, Al-Maghrizi itu sangat produktif menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam, baik berbentuk buku kecil maupun buku besar. Buku-buku kecilnya memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas di tulisan sejarahnya. Al-Sayal mengelompokkan buku-buku kecil tersebut menjadi 4 kategori. Yang pertama, itu ada buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum seperti kitab Al-Niza wa Al-Tahsam Fima Baina Bani Umayyah wa Bani Hashim. Yang kedua, buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum terbahas oleh sejarawan lainnya, seperti kitab Al-Iman bi Akhbar Man bi Art Al-Habasyah min Mulk Al-Islam. Yang ketiga, itu buku yang menguraikan biografi singkat para raja, seperti kitab Tarojim, Muluk, Al-Ghorob, dan kitab Al-Dahab Al-Masbuk di Zikr, Manhajja min Al-Khulafa wa Al-Muluk. Dan yang keempat, ada buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah, beberapa aspek ilmu sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya, seperti kitab Syuzur, Al-Uqud fi Zikr, Al-Nuqud, kitab Al-Ahyan wa Al-Auzan Al-Syariyah, kitab Ar-Risalah fi Al-Nuqud Al-Islamiyah, dan kitab Ighosah Al-Ummah bil Aqs Al-Gummah. Pemikiran ekonomi Al-Maghrizi. Al-Maghrizi merupakan tokoh pemikir ekonomi Islam yang berpengaruh dalam studi kasus tentang uang dan inflasi. Pemikiran ekonomi Al-Maghrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, di mana sebuah fase tadi dimulai terlihat tanda-tanda melambatnya sebagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Al-Maghrizi merupakan seorang sufi atau filsuf dan relatif didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarawan muslim sangat mempengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi Islam. Ia melihat setiap persoalan dengan flashback dan mencoba memotret apa adanya di lapangan mengenai fenomena ekonomi Islam suatu negara dengan memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang mempengaruhi naik turunnya suatu pemerintah. Masalah-masalah yang dilatar belakangi oleh semakin banyaknya penyimpangan nilai-nilai Islam, terutama dalam kedua aspek tersebut yang dilakukan oleh para kepala pemerintahan Bani Umayyah dan selanjutnya.
Pada masa hidupnya, Al-Makrizi dikenal sebagai seseorang mengkritik keras kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan pemerintah Bani Mamluk Burji yang dianggap sebagai sumber malapetaka yang menghancurkan perekonomian negara dan masyarakat Mesir. Perilaku para penguasa Mamluk Burji yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama dan moral telah mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat parah yang didominasi oleh kecenderungan inflasioner yang semakin diperburuk dengan merebaknya wabah penyakit menular yang melanda Mesir selama beberapa waktu. Dengan berbekal pengalaman yang memadai sebagai mustazib atau pengawas pasar, Al-Makrizi membahas permasalahan inflasi dan peranan uang di dalamnya. Sebuah pembahasan yang sangat menakjubkan di masa itu, ia mengkorelasi dua hal yang sangat jarang dilakukan oleh para pemikir muslim maupun barat. Dalam karya tersebut, Al-Makrizi ingin membuktikan bahwa inflasi yang terjadi pada periode 806 sampai 802 Hijriah adalah berbeda dengan inflasi yang terjadi pada periode-periode sebelumnya sepanjang sejarah Mesir. Selanjutnya yakni, secara kronologis dapat dikatakan bahwa Al-Makrizi merupakan cendekiawan Muslim abad pertengahan yang terakhir mengamati permasalahan tersebut, sekaligus mengkorelasikannya dengan peristiwa inflasi yang melanda suatu negeri. Yang pertama yaitu konsep uang. Sebagai seorang sejarawan, Al-Makrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang yang buruk, dan daya beli uang. Yang kedua yaitu teori inflasi, dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir. Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia, sejak masa lalu hingga sekarang. Inflasi menurutnya terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen karena sangat membutuhkannya, yang menyebabkan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Kemudian ada peningkatan sirkulasi mata uang fulus ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pemerintah melakukan percetakan mata uang fulus secara besar-besaran. Menurut Al-Makrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari percetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi tinggi ini tidak terkendali. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.